Saudaraku sekalian yang kekasih, kalau orang dagang tidak pernah berhenti mencari untung. Jarang orang dagang yang berkata, cukup sampai di sini saja, ya kita sudah untung, ya. Tidak mungkin. Pada umumnya orang dagang mau untung setiap hari dan kalau bisa tambah banyak. Ada orang-orang yang malah memiliki semangat, gairah, ambisi, nafsu, di mana ia mau mendapat keuntungan yang lebih banyak lagi, lebih banyak. Tidak pernah ya pedagang itu mau rugi, saudaraku. Ya, maunya untung dan kalau bisa untung sebanyak-banyaknya. Ya. Dia tahu bahwa itu kesempatan. Apalagi dengan prinsip ekonomi, menggunakan modal seminimal mungkin untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Saudara, kalau demi uang, demi keuntungan uang, orang bisa begitu. Tetapi kenapa untuk Tuhan orang bisa begitu, tetapi kenapa untuk Tuhan kita tidak ambisi, tidak serakah dalam tanda kutip ya. Ini kata serakah negatif ya saudara. Tetapi saya gunakan di sini. Kalau untuk uang orang bisa serakah bagaimana memperoleh untung sebanyak-banyaknya. Tapi kepada atau untuk Tuhan kenapa kita tidak serakah untuk memperoleh sebanyak-banyaknya. Saudara akan menyesal kalau saudara tidak memiliki gairah, semangat, ambisi, tekad, niat untuk memperoleh sebanyak-banyaknya dari Tuhan. Makanya saudaraku bangun pagi seperti yang kita lakukan setiap hari waktu Indonesia Barat atau waktu Indonesia Timur atau waktu Indonesia Tengah di Indonesia. Aduh. Itu mah enggak masalah, saudaraku ya. Jam 5 bagi kita yang di WIB ya, waktu Indonesia Barat. Dan jam 4 sore besok ada doa bersama di Mall Arta Gading, jam 4. Jadi nanti malam, ini hari Jumat ya, kita doa 6:30 sampai jam 8 biasanya. Ya. Lalu besok kita mulai puasa, besok jam 5 pagi kita doa seperti sekarang dan jam 4 sore kita doa bersama. Ya. Nah, orang bisa kok tiap hari jalan-jalan, orang bisa tiap hari menikmati hobinya, orang bisa tiap hari melakukan apa yang menurut dia menyenangkan, membahagiakan dan bisa berjam-jam. Apakah main catur, main biliar, main bola, main futsal. Kenapa untuk Tuhan kita tidak serakah dalam tanda kutip. Mau meraih sebanyak-banyaknya yang bisa kita raih, saudara. Oke, marilah kita menjadi orang yang benar-benar haus. Haus dan lapar akan kebenaran. Ya, dalam tanda kutip kita mau menjadi serakah untuk menikmati sebanyak-banyaknya Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat yang ke-6. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kesempatan yang masih ada ini, kita gunakan sebaik-baiknya. Satu kali kita akan tidak punya kesempatan lagi. Entah karena terbaring sakit, entah karena meninggal dunia, entah karena berbagai alasan atau penyebab atau kausalitas. Jadi selama kita masih memiliki kesempatan, kita harus memandang itu sebagai kesempatan terakhir. Ya, kita juga memang tidak tahu kapan kita tidak lagi memiliki kesempatan. Siapa yang berani berkata bahwa besok ia masih hidup? Siapa yang bisa memastikan bahwa kita akan melewati hari ini sampai sore? Tidak ada yang bisa. Mungkin ini hari kita yang terakhir, sangat mungkin, bukan tidak mungkin, saudara.
Jadi kita selalu memandang ini kesempatan terakhir. Aku harus meraih sebanyak-banyaknya. Saudara bisa melihat beberapa fenomena pada waktu masyarakat dalam keadaan chaos. Seperti beberapa waktu yang lalu, ya Rusia menyerang Ukraina. Bagaimana orang berebut roti di supermarket. Mereka berpikir mungkin tidak ada lagi kesempatan untuk bisa menyimpan makanan dibawa ke bunker atau ke lubang atau tempat perlindungan. Mereka berusaha untuk meraih sebanyak-banyaknya barang yang ada di supermarket. Ya, saudaraku. Dan itu terjadi juga di banyak tempat ketika suasana chaos dan mereka memandang tidak ada lagi kesempatan untuk belanja, tidak ada lagi kesempatan untuk beli sesuatu barang kebutuhan, mereka meraih sebanyak-banyaknya. Bisa berkelahi-berkelahi gara-gara itu, saudaraku. Berebut, ya, bisa terjadi. Dan itu hal yang sudah kita lihat. Fenomena real, fakta empiris, kenyataan yang kita lihat. Kenapa kita tidak berpikir bahwa kita akan kehilangan kesempatan untuk selama-lamanya menekuk Tuhan, ya, menikmati Tuhan, meraih sebanyak-banyaknya yang Allah berikan. Sebab pada saat di mana seseorang tidak punya kesempatan lagi untuk meraih apa yang Allah sediakan. Yaitu ketika seseorang tidak memperdulikan Tuhan. Ketika seseorang tidak menghormati Tuhan. Seseorang merasa tidak memerlukan Tuhan, lebih memerlukan materi dan perkara-perkara dunia. Mereka tidak akan pernah menikmati Tuhan selamanya. Tapi orang yang berkata, Engkau satu-satunya kebahagiaanku Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Aku mau mencari Engkau sebanyak-banyaknya yang bisa kurai dan kualami dari Tuhan. Orang-orang seperti ini akan terus menikmati Tuhan di kekekalan. Orang yang menghargai Tuhan hari ini sejak hidup di bumi, ia bisa menghargai Tuhan selamanya. Orang yang merasa membutuhkan Tuhan hari ini, dia akan terus dipuaskan oleh Tuhan di kekekalan. Orang yang tidak menghormati Tuhan sejak di bumi, tidak mungkin dia menghormati Tuhan di dalam kekekalan. Dia tidak mungkin bisa menghormati Tuhan secara mendadak. Ya, orang yang tidak merasa membutuhkan Tuhan, lebih membutuhkan berbagai kesenangan-kesenangan dunia, materi, uang, harta, pangkat, kehormatan, panggung. Orang yang tidak akan menikmati Tuhan selama-lamanya. Beberapa kali dalam doa saya mengajak saudara untuk mengucapkan kalimat, ya. Walaupun saudara mungkin hanya di dalam hati, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Aku memerlukan Engkau lebih dari oksigen yang kuhirup. Aku memerlukan Engkau lebih dari air yang kuminum. Aku memerlukan Engkau lebih dari darah yang mengalir di tubuhku. Mungkin saudara kalimat-kalimat ini dianggap lebay, hiperbola, berlebihan. Tapi kalau suatu hari saudara di ujung maut, sekarat, apalagi kalau sudah mati, Anda baru tahu ternyata yang Anda butuhkan hanya Tuhan. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kita. Suatu hari saudara akan sadar bahwa tidak ada yang kita butuhkan dalam hidup ini kecuali Tuhan. Mengapa tidak jauh-jauh hari? Kita harus lebih dari sekedar ekstrim. Lebih dari sekedar fanatik. Dan Tuhan tahu orang-orang seperti ini memuja dirinya. Orang-orang yang memuja Allah. Dan tentu bisa menyembah Allah dengan benar. Saudaraku, mulai hari ini kita kembangkan perasaan butuh Tuhan ini. Ya, kita mau meraih sebanyak-banyaknya yang Allah sediakan. Dan Allah memberi kehendak bebas. Saudara mau meraih sebanyak-banyaknya yang dunia sediakan, yang setan kuasa gelap sediakan. Atau saudara mau meraih sebanyak-banyaknya yang Allah sediakan. Ya, tentu kita mau meraih sebanyak-banyaknya yang Allah sediakan. Dan itu tergantung kita. Kita yang harus mencambuk diri kita, mendorong diri kita untuk itu. Kita tidak bisa berkata, Tuhan gerakkan hatiku. Anda harus menggerakkan diri Anda sendiri.
Kita harus memacu, mencambuk diri kita untuk mencari Allah. Makanya jangan membagi perhatianmu kepada hal yang lain. Perhatianmu hanya serius untuk pekerjaan. Bagi anak-anak muda kuliah, berkarir, sekolah. 2 rumah tangga, 3 gereja. Udah, jangan ada kegiatan lain. Ya, dunia ini semakin tidak jelas. Ini dunia jadi perang dunia ketiga atau tidak juga belum jelas. Ya, hari ini BBM naik. Ya, dunia sulit, tapi kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, saya ingatkan nanti sore jam 6:30 doa bersama waktu Indonesia Barat di Mall Arta Gading. Saudara bisa hadir. Kalau saudara hadir beda dengan tidak hadir, ya. Tapi kalau tidak bisa hadir ya jangan paksa. Tapi kalau saudara bisa hadir, hadirlah jam 6:30 nanti malam. Besok hari Sabtu doa pagi seperti biasa jam 5 dan sorenya jam 4 kita akan doa bersama. Itu hari pertama puasa kita. Jam 4 hari Sabtu di Mall Arta Gading kita akan berdoa. Saya ingatkan kepada Civitas Academy, STT Ekumene nanti pertemuan jam 10 melalui Truth ID. Tapi setelah selesai tentu di take down. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Biasanya seperti minggu lalu yang hadir mungkin sekitar 500 orang atau 450. Hari ini mungkin yang hadir lebih banyak. Anda jemaat tidak boleh hadir, tidak diperkenankan hadir. Ini hanya untuk Civitas Academy, mahasiswa, alumni, karyawan, yayasan ya dari Jalan Kebenaran untuk hadir dalam pertemuan bersama. Dan hari ini kebetulan juga ada pelantikan. Saudara bisa ikuti melalui Truth ID. Ya, oke, mari saudara angkat tangan. Bapa di dalam surga, inilah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Pokoknya kami tidak mau hidup untuk siapa-siapa, kami hidup hanya untuk Allah Bapa dan segala kemuliaan hanya untuk Bapa. Hormat kemuliaan hanya bagi Allah Israel. Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu dan kami masuki hari ini bersama dengan Bapa. Segala berkat dari Bapa di surga dalam nama Yesus Kristus turun atas kami sekalian. Terpujilah Allah Bapa Elohim Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai jumpa nanti. Tuhan memberkati.